Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabatku semua. Yang terhormat Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Dandim atau yang mewakili, yang terhormat para kiai, para ustadz yang hadir pada hari ini, yang terhormat kepada sahabat-sahabatku yang kami cintai, yaitu sebagai penasehat atau pembina Bapak Haji Iswinarso, yang saya hormati Ketua DPC Sarbu Musi Mas Faruk, yang saya hormati dari BPJS, dan yang saya hormati juga mudah-mudahan ada hadir pada hari ini adalah para manajemen atau para pengambil keputusan atau para pengusaha perusahaan yang ada pada hari ini. Dan yang saya hormati dan saya cintai adalah seluruh anggota Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau Sarbu Musi. Kami mungkin tidak bisa banyak bicara ya, karena di sini ajangnya adalah ajang silaturahim dan halal bihalal. Maka dari itu saya selaku mewakili pemerintah Kabupaten Jember beserta keluarga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sahabat-sahabatku semua anggota Sarbu Musi, saya paham betul ya, paham betul perjalanan para sahabat saya yang ada di belakang atau yang ada di depan ini dalam rangka membesarkan Sarbu Musi, dalam rangka membesarkan Sarbu Musi dengan hiruk pikuknya, dengan nuansanya, dengan modelnya, dengan katanya Pak Is, dengan kisruhnya. Saya memahami ya, cuman, nah ini kalau cuman berarti ada negatifnya. Cuman saya berharap perusahaan di Jember itu besarnya atau banyaknya jumlah itu sebesar 805 perusahaan. Perjalanan waktu Sarbu Musi mungkin pada tahun 66, tahun 66 mungkin ada yang sudah lahir, ada yang belum lahir. Itu sudah masuk di perkebunan. Mungkin di eranya Pak Iswinarso sudah sekitar, kalau nggak salah sudah 20 tahun lebih, sekitar tahun sebelum tahun 2000. Dan perkembangan perusahaan yang ada di Jember makin lama makin banyak, makin lama makin meningkat jumlah perusahaannya, otomatis jumlah karyawannya juga tambah. Ini merupakan tantangan bagi Ketua Sarbu Musi Mas Faruk. Jumlahnya perlu untuk ditingkatkan, jumlah personilnya perlu ditingkatkan. Kalau hanya segini kurang. Karena apapun ya, adanya serikat pekerja atau serikat buruh di suatu perusahaan bukannya merecoki, tapi menambah meningkatnya produk atau hasil dari perusahaan tersebut.
sebenarnya itu. Contoh, kalau menggandeng serikat atau personil serikat tidak jauh-jauh, saya punya teman di sini yang kebetulan mungkin masih menundukkan kepala. Dulu perkebunan yang ada di Jember carut-marut, dengan adanya serikat yang ada malah sedikit demi sedikit tambah solid, tambah maju, tambah transparan. Harapan saya juga begitu. Harapan saya juga begitu bahwa memberikan solusi, memberikan alternatif yang mana yang wajar dan baik untuk perusahaan, agar supaya perusahaan itu lebih maju lagi. Harapan saya itu. Yang kedua, saya berpikir ya, di sini mungkin ada banyak jumlah Indomaret, Alfamaret atau yang lainnya. Perlu kita dekati bagi pengurus serikat yang ada di Sarbumusi. Karena sudah saya lihat yang masuk serikat di Indomaret sudah ada. Harapan saya itu begitu, bukan hanya menyasar yang konvensional, harapan saya juga yang modern. Yang selanjutnya saya lihat, mudah-mudahan serikat Sarbumusi yang ada di Jember, saya lihat di Jember ini yang sangat militan. Yang di Jember sangat militan di seantero Jawa Timur. Itu sangat militan. Tapi persoalannya adalah kurangnya dengan provinsi atau Surabaya. Perlu ditingkatkan, perlu untuk ditingkatkan hubungan silaturahim, hubungan batin, hubungan hierarki kepemimpinan harus lebih ditingkatkan dan harus lebih kuat. Karena di sini saya melihat tadi ada Mbak itu metal ya. Ini serikat pekerja metal. Itu sangat kuat sekali di provinsi. Jika ada sesuatu hal, jika sesuatu persoalan ketenagakerjaan di Jember yang memerlukan penanganan lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi yang di PHI, kalau Sarbumusi yang ada di Jember solid di Jawa Timur juga akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang di tingkat lebih lanjut. Harapan saya itu. Sahabat-sahabatku sekalian, yang selanjutnya mari kita jika terjadi sesuatu hal, tentang ketenagakerjaan di perusahaan masing-masing, monggo disikapi dengan santun, disikapi dengan bagaimana baiknya, agar semua bisa terselesaikan dengan baik, dengan cukup, dengan tidak terjadi pergolakan di kemudian hari. Sahabatku Sarbumusi ya, mungkin itu tidak banyak yang saya bicarakan pada hari ini. Harapan saya ke depan, kalau ada persoalan masalah ketenagakerjaan, kami dari pihak dinas selalu mendukung sahabat-sahabatku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Bambang Edi. Tadi disampaikan bahwa ada beberapa hal yang kita garis bawahi.
yang kemudian kita ambil kesimpulan bahwa pernyataan dari Bapak Bambang sendiri mematahkan pendapat yang salah bahwa selama ini antara serikat pekerja dan perusahaan adalah dua kubu yang saling bertentangan. Tidak seperti itu. Malah ketika terjadi kerjasama dan juga kerjasama yang baik ini akan memberikan kebaikan juga baik untuk buruh dan juga perusahaan. Kita berikan tepuk tangan untuk buruh dan juga perusahaan. Semoga semakin sinergis ke depan untuk kesejahteraan bersama. Hadirin yang kami hormati, kesempatan siang hari ini kita juga akan mendengarkan tausiah dalam rangka silaturahim dan juga halal bihalal keluarga besar Sarbu Musi Jember. Dan kali ini tausiah akan disampaikan oleh Kiai Haji Umar Khotib. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Al-qail fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan ayat yang saya hormati, saya takdimi para alim, para sepuh, para tokoh masyarakat, juga yang saya banggakan Ketua Sabur Musi beserta pengurus-pengurusnya dan anggota-anggota semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini saya sampean, kita semua ditakdirkan oleh Allah bertemu, berkumpul di majelis yang sangat amat dimuliakan oleh Allah, yaitu majelis silaturahmi, majelis taklim, yaitu dalam rangka silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar Sarbu Musi Jember. Para hadirin, saking mulianya majelis ini, tidak hanya dihadiri oleh panjenengan, demi Allah, malaikat pada siang hari ini kumpul di tengah-tengah kita. Ada dalilnya. Jadi ketika ada majelis kayak begini, majelis taklim atau zikir, malaikat itu gabung, demi Allah, saya bersumpah. Dan malaikat itu tidak hanya berkumpul di sini, minimal dua hal yang malaikat lakukan. Yang pertama, malaikat mengistighfarkan kita. Malaikat berdoa, ya Rob, mudah-mudahan kata malaikat, semua yang hadir di majelis ini kau ampuni ya Allah. Bisa dibayangkan kalau malaikat yang berdoa kira-kira diterima apa tidak? Pasti diterima. Jadi dijamin panjenengan yang hadir pada siang hari ini semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Siapapun saudara, tidak boleh copet, maling, siapapun yang duduk di majelis ini, Allah ampuni dosanya. Yang kedua, malaikat itu tugasnya baca amin ketika ada doa di sini. Dan tidak memandang siapapun yang berdoa. Bawa maling, bawa bajingan, bawa copet, nang kini dukur pas dungo. Betul. Malaikat baca amin. Kira-kira kalau kita berdoa, kemudian pas malaikat baca amin, diterima apa tidak? Pasti diterima. Untuk itu, saudaraku, saya doakan. Mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini semuanya diberi barokah oleh Allah. Amin. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir pada siang hari ini dirahmati oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada siang hari ini semuanya diberi keselamatan oleh Allah. Amin.
Dan barangkali saya doakan di antara panjenengan barangkali ada yang punya hajat, kabul hajatnya, amin. Yang punya masalah, mudah-mudahan apapun masalah sampean, bagi Allah tidak sulit. Semua di bawah genggaman Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan yang panjenengan yang hadir pada siang hari ini, kalau ada masalah apapun masalahnya, Allah kasih solusi pada siang hari ini, amin Allahumma amin. Juga saya doakan mudah-mudahan barangkali di antara panjenengan ada yang belum dapat jodoh. Ada betul? Ada enggak? Yang duda, yang gadis barangkali belum dapat jodoh. Saya doakan siang hari mudah-mudahan dapat jodoh pilihannya Allah. Jodoh soleh dan soleha, amin. Atau saya doakan barangkali ada yang ngacung gitu. Mudah-mudahan dapat pilihannya Allah, orang ahli sujud, ahli takwa, ahli istiqomah, amin. Saya doakan juga mudah-mudahan yang belum dapat turunan atau kepingin dapat turunan, Allah kasih turunan yang soleh dan soleha. Salawat ma'asalam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tidak ada yang kebetulan. Jadwalnya bukan saya, tapi alhamdulillah di Lauhim Mahfud ditulis yang tausiah di Sabur Musi hari ini saya, mungkin. Mudah-mudahan barokah, amin. Saya pakai doa rencana, ditodong langsung. Alhamdulillah. Tidak ada kebetulan. Sering saya katakan dari daun yang jatuh dari tangkainya itu bukan karena angin. Daun yang jatuh dari tangkainya bukan karena angin. Kalau angin penyebabnya, semua yang kena angin pasti jatuh. Pun bukan karena tua. Jadi daun yang jatuh itu bukan karena tua. Kalau tua penyebabnya, semua yang tua jatuh. Semua itu dikehendaki oleh Allah Jalla Jalaluh, termasuk panjenengan pada siang hari ini terjadwal. Yang datang ini, yang datang ini, yang tausiah ini, yang doa ini sudah terjadwal, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang ini lagi ngetren ya, orang punya penyakit mumet, apa? Mudah-mudahan panjenengan tidak termasuk. Lagi ngetren orang punya penyakit mumet, wal mumetu, wal ngeluh, wal apa lagi? Pelengenu, vertigo, mumet. Bahkan yang mumet itu menengah ke atas sekarang yang banyak. Juga di bawah juga banyak. Apa yang masih mumet? Ada yang mumet ya, mumet. Ada yang mungkin gaji gak naik mulai zaman kala bentu. Mumet kebetulan. Sing jelakan pisan mumet pisan, kok opo gaji gede perusahaannya gak maju mah. Ono mumet mikiri bojone. Bojone cerewet, makanya saiki. Tapi insya Allah di sini tidak ada. Sekarang banyak orang anak muda beruban masih muda. Dulu kalau tidak tua tidak beruban, saiki nom masih uwanen. Betul tidak? Terlalu sering dipres sing wedo. Makanya sampean wong wedo ojo sering. Ini mumet. Ono sing mumet gak dapat pekerjaan. Ada sing mumet karena